Nah, kita mulai debat malam ini dari klaimnya Pak Rian. Saya tunjukkan dulu klaimnya. Nah, jadi menurut Pak Rian dalam over communicated markets, dalam market yang sangat banyak komunikasi, perusahaan yang paling sukses adalah yang dapat seimbang antara inovasi disruptif dan positioning yang disiplin, membuat realitas baru tetapi juga secara bersamaan mengontrol persepsi terhadap realitas-realitas itu. Pak Rian, apa yang dimaksud dengan klaimnya ini, Pak? Oke, jadi eh, selamat malam Pak. Jadi untuk pembukaannya, dari klaim saya, di era over communicate market saat ini, kita hampir setiap hari dibanjirin dengan ribuan pesan marketing setiap hari. Di mana dalam chaos ini, perusahaan yang bisa menang bukan hanya yang bisa inovasi atau yang hanya bisa positioning dengan baik, tetapi yang bisa melakukan keduanya secara simultaneous. Maka itu Apple membuktikan ini dengan cara mereka membuat new reality dengan membuat produk yang sangat revolutionary sambil mengontrol persepsi melalui positioning yang brilian. Maka itu saya bisa berani klaim bahwa ini adalah formula sustainable success. Oke, jadi yang dikasih contoh itu Apple yang diklaim bisa inovasi tetapi juga positioning untuk market yang seperti sekarang. Pak Eki, apakah setuju dengan klaimnya? Oh, oke, jadi untuk menurut saya ya, kalau inovasi disruptif disruptif sejati itu hampir tidak apa hampir selalu tidak bisa di balance dengan positioning yang disiplin, Pak. Karena yang kita tahu positioning yang terlalu terkendali itu justru dapat membunuh keberanian untuk menciptakan realitas baru. Nah, jadi kalau misalnya dalam pasar yang over communicated itu pesan-pesan marketingnya itu bakal numpuk gitu. Jadi kayak pesan dari satu ini udah datang, terus nanti ada lagi pesan lagi yang dari pesan kedua gitu. Terus tapi inovasi disruptif ini seringkali eh apa harus melanggar pola persepsi lama agar bisa menembus kebisingan itu, Pak. Oke, jadi klaimnya Pak Eki nggak bisa justru balancing antara inovasi disruptif dengan positioning karena yang inovasi disruptif harus melanggar pola lama supaya bisa mengatasi kebisingan. Pak Boleh Rian, saya tambah dikit nggak, Pak? iya iya silakan Pak. Jadi penjelasan dikit, inovasi disruptif itu apa pengertiannya kayak konsep yang pertama kali itu diperkenalkan oleh Clayton M ya kalau nggak salah ya, kalau nggak salah ya Pak ya. Jadi secara sederhana itu inovasi disruptif, inovasi yang cara kerja suatu industri secara mendasar dengan menghadirkan produk layanan. Maksudnya baru ini eh dari teknologi lama dibuatkan dengan teknologi baru gitu, kayak maksudnya upgrade-nya gitulah. Sekian Pak. Oke, jadi yang di apa di refer tadi Clayton Christensen yang bilang bahwa inovasi yang disruptif itu memang berbeda dari pola yang lama. Parian, Eh, Bapak boleh apa Pak Eki apa meringkas kayak poin dia tadi? itu tadi udah saya lakukan. Inovasi yang disruptif nggak bisa balance dengan positioning karena yang disruptif itu teknologinya nanti beda sama pola lama. Misalnya itu yang dikemukakan oleh Clayton Christensen. Oke, jadi eh, kalau menurut saya Pak kayak yang benar itu yang sangat revolusioner tuh apa yang dilakukan Apple Pak. Jadi kayak eh, mau tanya eh, kenapa Apple sebuah perusahaan Apple jadi perusahaan yang valuable di dunia kan, ini adalah bukti bahwa kayak balance dari positioning dan innovation itu kayak
itu yang menjadi sesuatu yang paling resource efficient gitu Pak. Dan kayak kalau kita harus pilih, kayak misalkan kita harus pilih salah satu gitu antara positioning atau innovation dulu, kayak eh, hal hal tersebut akan susah. Kenapa? Karena jika kita hanya mengandalkan inovasi inovasi saja gitu, kita tenggelam di market yang terlalu yang sangat bising Pak. Tetapi kayak jika kita eh, hanya berpikir bahwa positioning itu cukup, kita akan kalah dengan brand-brand yang sangat disruptif di masa ini, Pak. Ya, oke. Jadi dari Parian, Apple contohnya katanya yang bisa balancing antara inovasi sama positioning. Kalau inovasi aja bisa tenggelam, kalau positioning aja nggak bisa bersaing. Pak Eki, Bisa diulang Pak ringkasannya Pak, saya kurang menangkap tadi ringkasannya. ya menurut Parian, Apple yang bisa balancing antara inovasi sama positioning. Kalau inovasi aja nanti tanpa positioning akan tenggelam, tapi kalau positioning aja nanti gak bisa bersaing sama inovasi yang disruptif yang lain. Eh iya sih, tapi kan kalau misalnya kita inovasi ya, kalau kan ya emang sih Apple itu emang benar-benar nggak bisa seimbang ya maksud saya apa setahu saya ya. Tapi ya justru apa ekstrim di sisi disruptive innovation ini positioningnya eh, terlihat disiplin gitu, dibentuk setelah produk sukses, bukan berjalan bersamaan. Jadi pas saat apa Apple ini meluncurkan produknya itu atau iPhone gitu, ya pasar ini tuh belum siap gitu. Soalnya kan dulunya itu kita masih memakai teknologi yang apa kayak Pak action button gitu kan Pak, kayak HP Nokia atau segala macam gitu. Terus si iPhone ini udah datang gitu dengan layar sentuh. Jadi banyak analis juga dan konsumen itu bingung gitu. Nah, jadi positioningnya ini emang belum jelas saat inovasinya diluncurkan gitu. Jadi dia apa sih Jobs ini juga memaksa eh, apa untuk mengubah persepsinya gitu. Oke, jadi dari Pak Eki bilang justru kalau contohnya Apple katanya inovasi tapi positioningnya justru belum jelas. Oke. Karena orang belum Eh, terbiasa dengan layar sentuh katanya. Varian. oke, saya izinkan saya nambahin poinnya, Pak. Jadi eh, tadi Pak Eki berargumen seperti itu, tapi jika kita lihat evidence-nya bahkan bukan cuma Apple, Pak. Ada juga ada juga Amazon, Tesla, dan semua top companies ini menunjukkan pattern yang sama, yaitu breakthrough lewat inovasi, tetapi mereka juga melakukan positioning yang sangat masterful, Pak. Ini bukan cuma coincidence, tapi ini adalah formula, dan formula ini work secara spesifik karena di market yang sangat over communicated, kita membutuhkan keduanya, di mana innovation kita butuh untuk membuat a genuine value seperti Apple, di mana dia membuat pada saat itu handphone iPhone, dan juga untuk app mereka bisa cut through noise-nya juga, mereka juga harus membuktikan bahwa klaim mereka itu bukan cuman opini gitu Pak. Karena klaim mereka brandi sangat strong, maka mereka membuat produk yang sangat strong juga Pak. Dan ini adalah pattern eh, dari market reality pada saat ini Pak, yang menjadi top. Oke, jadi ada contoh-contoh lain kata Parian bukan cuma Apple, Amazon, Tesla juga sambil inovasi positioning. Pak Eki, Kalau dari Tesla ya itu eh, dia contoh apa Tesla itu contoh inovasi ekstrim yang belum punya positioning stabil juga. Jadi apa citra Tesla ini sering berubah gitu. Jadi kadang luxury tech, kadang juga sustainably itu terus ada juga kadang Elon Musk show. Jadi ini tuh menunjukkan eh, positioning yang
inkonsisten lah, maksudnya nggak konsisten gitu. Jadi banyak orang membeli tes bukan dengan brandnya itu apa brand Elon Musk itu brand personal gitu. Jadi justru sering bikin kontroversi dan mencederai persepsi merek gitu. Jadi Tesla mengandalkan hype base marketing dan komunitas fanatik bukan karena strategi uh, positioning disiplin seperti kayak Apple atau Coca-Cola gitu. Atau mungkin Amazon juga bisa. Oke, jadi Pak Eki bilang justru Tesla itu contoh yang salah ya karena positioningnya nggak jelas kayak branding barang mewah atau branding personalnya Elon Musk begitu ya. Berbeda dari Apple atau Coca-Cola katanya. Nah ini udah dua kali ya. Bu Nain udah bisa menentukan belum yang mana yang lebih meyakinkan? Bu Nain udah bisa menentukan Sekarang pemenang? eh, sebenarnya masih sama sih, tapi untuk unggul dikit tuh Ryan. Enggak, Kayaknya dia lebih saya ini. tanya dulu, ini perlu dikasih satu ronde lagi nggak? Atau eh, apa? Sekarang udah mau menentukan pemenangnya? Sebenarnya Di Gimana gimana? masih lupa, soalnya masih imbang. Masih imbang ya? Berarti satu ronde lagi ya. Saya kasih Pak Rian. Pak, tadi Pak Eki nggak setuju. Katanya, terutama contohnya Tesla itu nggak positioningnya nggak jelas. Gimana Pak Rian? Kalau menurut saya sih mungkin untuk Tesla sebenarnya positioning dia sudah sangat sesuai ya, karena buktinya dia berani main di market di mana di US EV sedang booming dan dia berani menjadi kayak salah satu pelopornya dan juga sering sering kali terdapat baik pujian gitu dari para konsumennya. Kenapa? Karena memang terbukti apa yang dijanjikan oleh Elon Musk bisa bisa diterima oleh kebanyakan masyarakat. Mungkin jika kita ngomong tentang Cybertruck mungkin itu akan kurang ya. Tapi jika Teslanya seperti model model X dan lain-lain itu sudah cukup menurut saya lumayan stabil ya Kak, di market eh, karena eh, menurut saya itu lagi kembali lagi kayak dia sudah mempunyai dia sudah berhasil melakukan inovasi dan juga dia mengatur positioning dia dengan baik sehingga dia dapat diterima di eh, banyak kalangan market khususnya di US, tapi sudah mulai masuk bahkan banyak sekali kompetitor yang mengikuti cara-caranya seperti Apple dan juga Tesla juga. Oke, jadi menurut Pak Rian, Tesla bisa kok diterima terutama di pasar US, berarti positioningnya bagus walaupun ada produk gagalnya kayak Cybertruck. Pak Eki, Oke, oke. Tadi gimana? Lupa. Ntar. Coba bisa diulang Pak tadi apa ringkasannya boleh? oh ya Pak Rian bilang Tesla tuh berhasil kok diterima di pasar Amerika, walaupun ada produk gagal kayak Cybertruck, tapi secara umum diterima kok EV-nya Model S, laku juga di Amerika katanya, berarti positioningnya bagus. Jadi yang pertama itu memang apa Tesla lebih di di- oleh disrupsi apa daripada positioning yang stabil gitu. Memang Tesla lebih apa menggebrak industri karena lewat inovasi ini justru itu yang bikin positioning sering tidak konsisten gitu. Kayak contohnya
Pak Ryan bilang kayak produk seperti Cybertruck itu menunjukkan kayak bahwa Tesla itu lebih fokus mengejar inovasi yang ekstrim gitu, bukan membangun persepsi merek yang solid dan mudah dipahami oleh beberapa konsumen atau konsumen yang membeli produk tersebut. Terus strategi ini bisa bikin bingung juga di pasar karena Tesla ini kan apakah Tesla ini perusahaan mobil atau perusahaan teknologi atau perusahaan itu. Meskipun inovasinya keren atau brandnya tidak memiliki citra yang cukup stabil, itu dalam teori teori positioning ini bisa menjadi fatal dalam jangka panjang gitu, Pak. Oke, jadi Pak Eki bilang justru Tesla itu contoh yang positioning gak stabil karena sebenarnya dia perusahaan mobil atau perusahaan teknologi, terus Cybertrucknya gagal karena berusaha inovasi ekstrim justru karena nggak memperhatikan positioning gitu kata Pak Eki. Nah, kayaknya udah cukup ya, udah 3 kali. Terus boleh ada kalimat penutup dari Parian, terus ada kalimat penutup dari Pak Eki. Silakan Parian. Oke, halo. Ya, Oke. silakan Pak. Oke, jadi untuk penutupnya, sebenarnya kesimpulannya sederhana dan menurut saya innovation menciptakan value baru dan positioning memastikan value itu dipahami dan dapat diadopsi oleh pasar. Satu tanpa yang lain adalah resep kegagalan. Dan perusahaan yang paling successful di over communicated markets adalah mereka yang menolak false choice antara innovation dan positioning. Dan mereka merupakan master keduanya. Dan itu adalah exactly yang data dan kasus yang membuktikan. Oke, terima kasih Parian. Pak Eki. Oke, jadi eh, pada akhirnya memang kesuksesan sejati dalam pasar yang over communicated ini bukan hanya tentang seberapa jauh sebuah perusahaan yang berani berinovasi gitu, tetapi seberapa konsisten ia menjaga identitas dan kepercayaan konsumen gitu. Memang Tesla mungkin menjadi ikon inovasi disruptif, namun eh, tanpa keseimbangan yang kuat dalam positioning itu mudah berubah menjadi kebisingan di tengah pasar yang sudah terlalu penuh pesan gitu. Karena itu keseimbangan sejati bukan berarti selalu bergerak cepat, tapi tahu kapan harus berhenti agar eh, makna inovasi tidak hilang dalam hiruk pikuk teknologi gitu, Pak. Oke, jadi terima kasih. Debatnya udah selesai. Nanti kita lakukan analisis. Analisisnya kita lakukan offline ya. Nanti analisnya akan menentukan siapa yang lebih meyakinkan.